Relationship, toxic friend atau segala macam. Pada iya kan ya? Iya. Antri ya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hai besi santri. Aduh, rame banget ya kali ini. Dalam hiruk pikuk kehidupan modern ya besi santri, seringkali kita haus akan pencerahan dan petunjuk. Nah, podcast Assalamualaikum Ustadz ini hadir di tengah oase gersangnya dunia. Dalam obrolan santai namun syarat makna, kita nantinya akan menggali lebih dalam tentang ajaran Islam dan aplikasinya ke dalam kehidupan sehari-hari. Bersama Ustadz Iqbal. Kali ini kita akan ngebahas topik yang lagi seru banget nih, besi santri, yang lagi rame, yang lagi viral, yang cukup menarik dan bahkan mungkin kontroversial. Topiknya yaitu religius tapi nakal. Nah, besi santri, di Indonesia ini udah nggak asing lagi ya dengan istilah-istilah taat beragama, ya nggak sih besi santri? Nah, tapi di lain sisi banyak juga yang masih terjebak dalam jauhnya ajaran agama. Nah, kenapa sih bisa terjadi fenomena seperti itu, religius tapi nakal? Bagaimana seseorang bisa terlihat religius tapi bertindak bertolak belakang dengan nilai-nilai agama yang mereka anut. Nah, pada episode kali ini kita akan coba menggali lebih dalam tentang fenomena tersebut melalui berbagai sudut pandang bersama Ustadz Iqbal yang tentunya di Menara Fajar TV. Inspirasi baru santri Indonesia. Langsung saja nih kita sapa Ustadz Iqbal. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam. Ya, bagaimana kabarnya Ustadz Iqbal? Alhamdulillah baik, sehat. Baik, sehat. Udah seger banget nih ya Ustadz Iqbal, rambutnya Insya Allah. klimis gitu. Abis dikasih oli klimis. Baik Ustadz, ngomong-ngomong tentang religius tapi nakal ya Ustadz. Apa sih Ustadz yang terlintas pertama kali saat Ustadz dengar kata religius tapi nakal? Ya, baik. Religius tapi nakal. Ini kalimat yang cukup menarik ya, cukup membuat kita mengerutkan dahi gitu ya. Kayak bertanya-tanya kok bisa gitu ya. Bisa. Religius yang artinya orang yang dekat dengan agama gitu ya, orang yang melakukan praktek-praktek keagamaan gitu ya, sholat, sedekah, zakat dan lain-lain, tapi disandingkan dengan kata nakal gitu. Ya. Yang nakal ini tentu kalimat kata yang punya makna seperti jauh dari agama. Berarti gitu. bertolak belakang ya. Seakan-akan bertolak belakang atau kontradiktif gitu ya. Kontradiktif. Nah, tapi kalau kita lihat pembahasan para ulama, ternyata ini sudah pernah dibicarakan sejak jauh, Kak Rimbi. Oh, berarti dari dulu-dulu ya? Dari dulu-dulu gitu. Saya pernah mendengar satu perkataan pemikir dari Mesir, ulama cendekiawan, namanya Muhammad Abduh. Muhammad Abduh. Beliau pernah mengatakan begini. Bahasa gampang saya, beliau mengatakan satu makna begini. Muslim yang tidak Islam. Muslim yang tidak Islam. Nah, gimana tuh Ustadz maksudnya? Karena beliau berkata seperti ini kalimat lengkapnya. Saya melihat Islam di Mesir, tapi tidak melihat Muslim di sana. Ketika saya pergi ke Paris, saya melihat Muslim di sana, tapi tidak melihat Islam. Ya. Itu mungkin bagi sebagian kita tuh berpikir maksudnya apa gitu kan? Pasti. Kata Muhammad Abduh itu begitu. Jadi apa tuh maksudnya? Ya, gimana? Aduh, hostnya sampai kok dia ngomong nggak dia? Aduh, ya maksudnya apa namanya?
di Mesir, Muhammad Abduh melihat adanya agama Islam yang bereksistensi dengan besar. Jumlahnya banyak, Karimbi, ya kan, yang menganut agama Islam. Tapi penganutnya seakan-akan tidak menerapkan, dalam tanda kutip ya, karena melihat dari sisi hanya contoh partikular aja, seperti keadaan kebersihannya, gitu ya, kemajuan kotanya, cara pandang orang-orangnya gitu, dibandingkan dengan kota Paris. Tahu kan kota Paris, Perancis ya, siapa yang nggak tahu? Modern, bersih banget, bersih, kayak taat banget ya, kayak pokoknya smoking aja itu ada ketepatannya. Betul, ada ketepatannya, lampu merah nggak ada yang robos gitu. Kalau di Indonesia kan, berarti Indonesia banget nih, krisis ya, krisis. Itu apa sih, ketaatan gitu. Lingkungan artinya sosial kan, juga apa ya, itu gitu maksudnya. Oke, Ustadz. Nah, memang ya, mengingat Indonesia, jadi bukan hanya kalau misalnya tadi yang ulama tersebut kan membalikan dari Mesir ke Paris ya Ustadz ya. Kalau sekarang kita coba dari Indonesia sendiri kan paradoksnya ini kemarin sempat ada postingan dari The Alpha, itu tuh tentang paradoks religius tapi nakal. Nah, di sini mengingat Indonesia ini memiliki populasi muslim terbesar di dunia kan. Jadi masyarakat muslim terbanyak itu di Indonesia sudah diakui di dunia ya Ustadz ya. Nah, juga ada kalau misalkan kegiatan perayaan atau keagamaan kayak misalkan lagi ini nih Ustadz, Idul Fitri, kalau enggak Idul Adha, pasti itu paling meriah ya Ustadz ya. Jadi channel-channel, TV-TV itu tuh pasti semuanya bernuansa Ramadan gitu kan. Ada tafiz cilik, ataupun kayak misalnya ada kajian-kajian, Mama Dede, sampai Upin Ipin seriesnya juga Ramadan, ya gak sih? Nah, betul. Terus abis itu juga ada survei dari Kemenak RI, itu kalau itu ada 1,8 juta jamaah haji di tahun 2024, 63%-nya dari Asia, yang pastinya termasuk dari Indonesia, termasuk dari negara Indonesia. Yang di sini juga kita kan memberangkatkan haji dari PT Kiblat Dunia Rihla ya. Kunjungi. Gitu. Ya. Jadi banyak sekali hal positif dari Indonesia, tapi di balik itu semua, jadi yang bikin bingung nih ya, yang bikin bingung dari majalah CEO World Global Business Policy, terus abis itu dari Pew Global Attitude Survey, itu Indonesia menduduki negara paling religius. Tapi di situ juga kita itu memperingkati di survei Corruption Perception Index, Indonesia di posisi 110 dari 180 negara yang tingkat korupsinya tinggi. Nah, Indonesia ini memperingkati yang tadi kedudukan religiusitasnya yang paling tinggi, tapi juga yang kata korupsinya itu menduduki paling tinggi juga nih kan. Bingung ya, pasti ada keterbelakangannya gitu kan. Terus abis itu ada juga survei dari Ichpad, kalau misalkan Indonesia ini salah satu pengakses situs dewasa nomor 2 di dunia. Nah, itu paling bias ya Ustadz ya. Apalagi kan di dunia sekarang ini anak-anak kecil sudah dimodali atau dibekali dengan handphone ya Ustadz. Kita nggak tahu nih kalau di sekolah kan pakaiannya religius gitu ya, pakai gamis ataupun pakai koko. Tapi kita nggak tahu kalau misalnya lagi di rumah ataupun lagi di kamar, itu kita tidak terkontrol dengan orang tuanya sendiri gitu kan. Jadi? Terus, nah belum. Sabar. Terus ada lagi survei dari Digital Civility Index, mengukur Indonesia ini dengan negara nilai keberadabannya rendah. Dengan kayak misalnya, Ustaz tahu nggak sih kalau misalkan komentar netizen Indonesia itu paling cibir, paling pedes, paling panas ya Ustadz ya, jempolnya itu paling panas. Nah, itu menurut Ustadz Iqbal itu bagaimana ya, bagaimana tanggapannya gitu ya Ustadz Iqbal? Panjang dari ya religius kayak itu dari survei tersebut gitu. Saya kayak habis dengerin berita damai Indonesiaku gitu. Iya, bridgingnya panjang. Jadi saya mau jawabnya juga lumayan nih.
Dari uraian-uraian tadi yang disebutkan Kak Rimbi, dari data-data yang saya tahu itu validitasnya tidak perlu diragukan ya, karena udah masuk survei kan, ada survei dan segala macam, atau contoh-contoh yang kita lihat di sekeliling kita. Saya pengen narik ke satu pembahasan bahwa memang kita harus membedakan antara religius dan spiritual, gitu ya. Ada religius, ada spiritual gitu. Ada makna religiusitas atau spiritualitas. Yang maksudnya praktek-praktek itu sebenarnya tidak bisa disatukan. Apa? Karena maknanya berbeda. Tidak semua orang yang melakukan praktek religiusitas dia juga melakukan praktek spiritualitas. Atau dalam tanda kutip, orang yang religius belum tentu spiritualis. Orang gitu. yang religius belum tentu spiritualis. Ya. Nah, maksudnya bagaimana nih Ustadz? Religius itu berkaitan dengan peribadatan, doktrin gitu ya, kemudian praktek-praktek luar. Tapi kalau spiritual itu berkaitan dengan makna, berkaitan dengan kehadiran diri kita secara batin, secara sadar bahwa kita adalah makhluk Allah Subhanahu wa taala atau kita makhluk spiritual yang bertuhankan Allah. Gitu ya. Jadi tentu tentang bagaimana kita ini harus melakukan praktek religius itu penting. Ya, sholat benar. penting nggak? Ya, penting. Itu kewajiban. Ya. Puasa penting nggak puasa nih? Penting. Kan? Apalagi haji, zakat, umroh, apalagi zakat, itu sedekah penting. Itu semua praktek-praktek peribadatan yang religius. Tapi kita juga perlu menghadirkan makna di sana, Kak Rimbi. Itulah yang disebut dengan spiritual. Karena ini berkaitan dengan hubungan kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi, mungkin kita melakukan praktek ibadah religius tapi kita tidak membangun hubungan kepada Allah. Nggak melekat gitu ya ke Allah. Sholat, takbir, yang kita pikirin utang misalnya. Enggak, kalau itu masih mending gitu ya. Tapi yang begitu Allahu Akbar, kita kepikirannya apa gitu ya. Makan apa siang ini gitu. Sehingga lagi-lagi kita kehilangan makna. Kita baca Quran, akhirnya kehilangan nggak tahu arti, nggak tahu apa ya tujuan Allah mengatakan kalamullah ini apa, sehingga kita hanya fokus kepada hafalan, bacaan yang begitu aja gitu. Tanda kutip ya, sekali lagi saya bukan mengatakan itu nggak penting. Iya, benar. Sangat penting, baca Quran ada pahalanya. Tapi kalau kita berbicara kepada efek gitu ya, berbicara kepada sesuatu yang mempengaruhi diri kita, kita harus melakukan praktek spiritual tadi. Nah, bagaimana tuh Ustadz cara kalau tadi kan Ustadz sudah menjelaskan bahwa kayak bedanya religius sama spiritual ya. Ya. Nah, bagaimana caranya biar kita menambah rasa spiritual kita? Mungkin Ihsan ya Ustadz ya? Ya, betul. Ya, Ihsan ya. Ihsan bukan teman kamu. Iya. Muhammad Ihsan. Ada Ihsan Ali gitu kan. Ihsan Al-Karim. Ihsan Wiono. Ihsan Wiono. Alumni ya, semoga menonton orangnya gitu. Ini teman-teman banyak di sini Ihsan Wiono. Ya. Apa berarti cara? Iya, cara menambah spiritual, cara menambah kita kelekatan kita kepada Allah. Jadi biar khusyuk gitu. Jadi bukan cuma sholat aja. Jadi tapi sholat juga ngerasa dekat kepada Allah. Betul. Tadi yang disinggung oleh Kak Rimbi sudah menyinggung kalimat ihsan. Iya. Artinya sebenarnya agama Islam ini dibangun atas konsep utama atau grand design lah kita sebut ya, yang harus kita pahami oleh semua umat muslim. Pertama, ada yang disebut dengan Islam, kedua iman, dan ketiga ihsan tadi ya. Seperti kaki tiga atau apa ini yang disebut tripod gitu ya. Ini kalau kita ada tripod di depan kita nih kayak kamera ini, kalau misalkan satu kakinya kita patahkan, yang terjadi apa? Runtuh gitu, rubuh gitu ya, nggak kuat gitu, oleng lah gitu. Nah, sama seperti agama Islam, kalau tidak diterapkan, tidak ditegakkan ketiga kakinya, pasti akan rubuh juga. Artinya nggak balance ya? Nggak balance, dan terjadilah hal-hal yang disebut dengan kontradiktif tadi, gitu. Bahkan kontraproduktif. Yang dia sangka itu mendekatkan diri, ternyata menjauhkan. Gitu. Benar. Ya kan? Jadi perlunya kita juga menerapkan konsep ihsan dalam agama Islam. Gitu. Oh, gitu. Jadi berarti penting banget ya Ustadz ya untuk spiritual ini, untuk jadi ihsan ini, untuk keterlibatannya ke ibadah sehari-hari ataupun
ya dalam aktivitas kita. Ada cerita unik, ada cerita di dalam Al-Qur'an ketika itu Rasulullah SAW bersama para sahabat habis perang bagi-bagi gonimah gitu ya. Bahasa kita mungkin sekarang gonimah itu kan harta rampasan perang ya, harganya mahal-mahal. Nah, kalau sekarang mungkin bagi-bagi sembako gitulah. Ya, siapa sih nggak mau sembako? Gitu. Oh, ada sembako datang gitu. Tiba-tiba ada orang datang gitu kan, nggak diundang, nggak di ini, tiba-tiba datang mau minta itu gonimah tadi atau mau minta sembako gitu ya. Datang tiba-tiba ngomong, Rasul, bagi saya dong, saya ini udah beriman gitu kan. Masa kita orang beriman nggak dapat bagian gitu. Kata Rasul, tertegun sebentar karena beliau sedang mendapatkan wahyu dari Allah. Dan itu dikisahkan dalam Al-Hujurat. Allah mengatakan, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, qalatil a'rabu, orang Baduy itu berkata, pengen dapat ini kan, sembako tadi ya. Ya Rasul, kita telah beriman. Qalatil a'rabu amanna. Kata Allah, qul lam tu'minu walakin qulu aslamna walamma yadkhulul imanu fi qulubihim atau fi qulubikum kalau nggak salah. Coba iya. Artinya jadi katakan kamu tuh belum beriman. Katakan Muhammad ke orang itu, orang Baduy itu, kamu belum beriman. Tapi katakanlah kul aslamna. Katakan kita sudah berislam tapi kita belum beriman karena iman belum masuk ke dalam hatinya. Al-Qur'an menegaskan, mengafirmasi bahwa ada loh orang yang sudah berislam tapi belum beriman. Nah, ini match nih dengan hadis tadi, Islam, iman, dan ihsan. Itu seperti tingkatan. Ada kalanya kita beragama, cara beragama kita hanya di Islam saja. Apa maksudnya? Hanya fokus kepada peribadatan, zohir yang disebut dalam ilmu fikih. Itu. Kita belum masuk ke dalam iman. Yang mana ibadah itu udah masuk ke dalam hati. Bahkan belum sampai ke dalam ihsan. Yang benar-benar merasakan kekhusyuan atau kedekatan kehadiran Allah Subhanahu wa taala. Itu maksudnya. Iya. Oh, begitu santri. Nah, terus habis itu Ustadz, kalau misalkan kayak dari tadi yang kita bahas, religius tapi nakal, itu ada nggak sih Ustadz dari tuntutan-tuntutan sosial gitu loh? Ada nggak sih kayak pengaruhnya atau dampaknya dari tuntutan-tuntutan sosial? Dan yang mau kita bahas itu kayak misalkan ya Ustadz, contoh permasalahannya. Kayak misalkan kan saya santri gitu ya, nih. Jadi kalau misalkan lagi di rumah gitu kan, bilang kok misalkan kita ngelakuin salah dikit aja gitu kan, kok santri kayak gitu sih, kok nakal gitu kan. Jadi kita ada worry-nya juga ya kalau misalkan buat melakukan suatu hal ataupun apa gitu, sesuatu tindakan gitu kan. Nah itu tuh seperti apa tuh Ustadz tanggapannya gitu? Maksudnya faktor sosial sosial yang membuat kita itu tadi menjadi ikut-ikutan gitu ya, religius menjadi tapi berubah nakal. Karena adanya pengaruh dari sosial. Ya tentu ini kan sudah kita bahas dari tonton di podcast kedua jilid 2 di jilid 2 ya. Tentang al-insan ibnul bi'ah ya kita sebut ya, itu pepatah orang Arab bahwa manusia itu anak daripada lingkungan. Jadi memang dengan siapa kita bergaul, dengan siapa kita berteman, itu akan membuat kita juga mengikuti apa yang mereka katakan, lakukan. Sebagaimana Rasul, bahkan ini juga Rasul mengatakan, kata beliau, almar'u ala dini khalilihi, katanya. Agama seseorang itu tergantung temannya. Coba, kurang ekstrim apa lagi itu kan? Jadi kalau temannya buruk, ya kita juga secara potensi. Iya, temennya ganteng ikut ganteng gitu, temennya wangi ikut wangi gitu. Oh, jadi teman Ustadz dong. Aduh. Ya, jadi pesantren benar itu adalah satu wadah atau aktivitas sosial yang akan membentuk kita menjadi orang yang religius. Religius, benar. Gitu ya. Tapi belum tentu gitu ya. Kita juga benar tadi belum tentu dengan kereligiusitasan itu kita menerapkan yang disebut dengan spiritual. Ihsan tadi. Spiritual. Ya wajar mungkin ada anak pesantren yang ketika di rumah gitu kan akhirnya kan pengaruh sosial juga tuh. Iya benar. Dari teman-teman yang di luar atau teman-teman yang berbeda ya, misalkan bukan dari pesantrennya juga. Ya artinya faktor itu sangat kuat sekali dan kita harus mendudukan masalah itu dengan jernih gitu ya, dengan objektif.
Jangan asal ngomong akhirnya mengatakan kok pesantren gitu ya, kok lulusan Iya. santri melakukan A, melakukan B, Iya. dan lain-lain. Iya, jadi itu wajar ya kalau misalkan santri juga melakukan kesalahan ataupun apa Iya. gitu. Nah, tapi dari konteks tersebut, apakah itu ada terkaitannya ke yang tadi Ustadz kayak religius tapi nakal gitu? Apakah itu ada keterkaitannya? Ya tentu, karena kan apa namanya tadi yang disebut penerapan spiritual itu di luar penerapan religius, artinya memang harus menggabungkan keduanya, karena religius tidak mencakup mana spiritual tadi. Gitu ya. Artinya seorang santri, saya kira mereka kan anak yang masih berproses, Iya, semuanya benar. belajar. Kita pun semuanya Sedang belajar, belajar. ya kan? Yang di sini terutama yang lagi Ayo nonton. mana dong semangatnya Iya. Besti. Dia kan juga belajar gitu, dan orang yang belajar kan berhak apa bukan berhak ya, artinya mungkin Ya mungkin ada kesalahan ataupun hilaf gitu. ya. Ya, jadi kita harus mendefinisikan santri itu sendiri. Gitu. Santri adalah orang yang belajar, dan orang yang belajar mungkin bisa melakukan kesalahan. Artinya santri juga mungkin melakukan kesalahan. Gitu. Seperti itu. Nah, tapi mereka terus berproses loh ya. Terus, artinya nggak dinormalisasi iya. salah terus. Jadi gitu. jangan diwajarin mulu ya Ustadz ya. Ya. Harus improve juga, harus belajar, terus belajar. Betul sekali. Nah, oke kan karena udah dari tadi udah kayaknya udah lama banget ya podcastnya ini ya. Ayo boleh dong kasih wejangan dulu nih untuk Ini siapa nih? Ustadz Iqbal dari Ini siapa nih? Angel Ustadz lupa yang iya, kemarin saya ini. lupa Angel. Makasih Angel. Waduh Iya. pakai plastik banget Ya nih Angel. Allah, ini belinya di mana sih Angel? Ini plastiknya begini amat ini. Di mana? Di FD Mart. FD Mart. Iya, Ya Allah, ada FD pesantren Mart kita ya. kan modern banget ya. Ya Allah. Ada FD Mart-nya. Enak banget sih pesantren Fajar Dunia. Emang dong, makanya mondok di pesantren Fajar Dunia. Ya, ada FD Mart ya. Ada apa Ada. aja di sana? Ada apa aja? Ada kayak sosis Kenzer ya kan yang Ada lagi es krim viral. nggak? Ada es krim nggak? Es krim. Itu saya tuh Ini mencintai mana es es krim krim. ya? Ini bukan es krim dong. Ini apa sih ini? Epic Disclaimer. Bah. Oh ya. Oh ya kos. Makasih. Nanti kita makan setelah acara. Iya oke. Terima kasih ya Angel. Oke, saat balik lagi ke obrolan yang tadi. Nah, kalau untuk yang pembahasan religius tapi nakal ya Ustadz kan, menurut Ustadz ini terjadi di kalangan remaja aja atau ke yang dewasa juga ya? Oh, yang tua-tua gitu ya bahkan ya. Ya sangat mungkin sekali. Ada dulu sahabat ketika Rasulullah SAW juga mengalami satu peristiwa. Ada sahabat namanya Dzul Khumaisirah kalau nggak salah. Dzul Khumaisirah atau siapa gitu ya. Mending daripada Musdalifah. Jadi dia mengatakan apa namanya, ketika lagi-lagi masalah ketika bagi-bagi harta tuh. Oh, bagi-bagi harta. Emang Tadi kan dari bagi-bagi dulu, sembako ya. bagi sembako. Sekarang bagi-bagi harta. Kalau sekarang bagi-bagi sembako Bagi- gitu ya, kalau bagi-bagi apa ke harta warisan atau apa ya. Emang Kalau dari dulu bagi-bagi harta. sudah tercermin gitu ya. Mengacun tuh. Emang ngacun ya. Harta dunia itu ya. Kalau tidak digunakan dengan yang Dengan tepat. baik. Betul. Artinya apa cerita itu? Beliau ngomong, ya Rasul bagiin dong hartanya yang adil. Iya. Coba ada kalimat yang adil. Yang adil. Padahal Gitu. Rasul ya. El Rasul gitu. Kata Rasul, wahai Dzul Humaisirah, kalau aku bukan yang adil, lalu siapa lagi yang orang yang adil? Ya Allah. Gitu, ya kan? Akhirnya siapa yang paling geram? Sahabat Rasul? Ya, Pak. Sayyidina Umar gitu ya. Kata beliau, ya Rasul biarkan saya tebas palanya. Ya, udah geram banget ya. Iya. Ngatain Rasul kayak Nggak adil. enggak gitu. nggak adil gitu. Kalau bahasa sekarang mah Sayyidina Umar mau dicincang lah gitu. Biar saya cincang aja nih palanya. Apa kata Rasul? Jangan wahai Umar, karena akan ada lahir keturunan dari dia, dari keturunannya orang-orang yang membaca Quran tapi bacaannya tidak hanya sampai ke dalam kerongkongan saja, tidak Berarti masuk ke bukan dalam hati. gitu. Tadi Ihsan yang tadi ya. Ustaz? Ihsan tadi Harus lagi-lagi religius tapi tidak spiritual. Spiritual. Gitu.
Berarti religius yang tidak spiritual itu sangat berpengaruh ya Ustadz ya? Berpengaruh, dan gak cuma anak-anak, remaja, semuanya. Semuanya, untuk semua kalangan. Ya. Ustadz nih, sekarang udah masuk ke segmen tanya netizen. Ini dong Ustadz. Oke, boleh nih dari Mas Jeffrey dulu atau Mbak Niken nih, Mbak Niken. Mbak Niken, ayo coba. Bukan Niken ya? Apa Canon? Canon Kan ada kamera di Canon, ada Canon. Sun cream kali. Apalagi lah itu. Apa Mbak Niken? Sunrise. Udah mau nanya. Udah. Mulai lagi. Iya, lo kasihan banget itu ya. Oh iya. Udah. Kita kan sebagai santri atau alumni sudah pasti religius kan Ustaz? Ya. Tapi belum spiritual itu gimana ya Ustaz? Ya tentu karena tadi ya balik lagi kita sudah jelaskan. Ya berarti kita pahami udah jangan kita kasihan udah nanya ya. Iya nih, udah inisiatif nanya. Inisiatif nanya. Dari tadi pada ngantuk-ngantuk banget. Iya kan ada pepatah malu bertanya. Tadi jalan. Gitu iya. Tapi tidur nggak ngerti. Podcastnya tidur ya. Jadi bahwa apa sih santri itu? Santri kan adalah pelajar yang berada di lingkungan pesantren, ya kan? Benar. Itu definisi. Kita harus ada kaidah logika tuh mengatakan al-hukmu ala syai' far'un an tasawwuri katanya. Apa tuh? Bahwa penghukuman kepada sesuatu, pembenaran kepada sesuatu itu cabang dari konsepsi kita, dari gambaran kita. Maka kita harus gambarkan dulu santri itu apa? Definisikan dulu. Santri itu kan pelajar yang berada di lingkungan pesantren. Gitu. Pelajar berarti dia orang yang belajar, orang berproses. Berarti bisa potensi salah kan? Iya benar. Bisa. Yang tadi udah dibahas ya Ustaz ya? Dibahas. Yang kedua, apa pesantren? Pesantren kan nggak lebih dari tempat, iya kan? Nggak lebih dari tempat. Artinya orang yang belajar dalam lingkungan tempat. Pesantren. Nggak ada hubungannya atau konsekuensi logisnya otomatis yang begitu langsung jadi spiritualis. Iya benar. Nggak bisa gitu. Karena tetap dia harus menerapkan apa yang disebut dengan ihsan tadi. Gitu. Jadi spiritual harus dibangun dan spiritual tidak tergantung di mana dia berada, gitu. Jadi spiritual tidak tergantung dengan di mana tempatnya ia berada. Ya Niken ya. Oke, sekarang ada lagi yang mau nanya, bisa Mas Jeffrey kayaknya nih. Mas Jeffrey yang kemarin nonton lagi. Iya boleh. Pengangguran. Ya kamu gak ada kerjaan apa nonton mulu gitu. Oh seru. Saya mau nanya dong, boleh nggak Ustaz? Boleh dong. Mama Dede dong. Ustaz, gimana caranya kita ningkatin spiritualitas kita? Meningkatkan spiritualitas kita. Tentu dengan ilmu ihsan. Ilmu ihsan dibahaskan oleh para ulama namanya ilmu tasawuf. Gitu. Jadi ilmu tasawuf adalah ilmu yang membangun makna ihsan tadi, gitu ya. Apa sih ilmu tasawuf itu? Ya tadi ilmu bagaimana cara memperbaiki hati. Hati kita perlu diperbaiki nih, perlu dikasih asupan. Sebagaimana kalau orang nggak makan, jadinya kan lapar, lemes, gitu ya. Tinggal tulang sama kentut. Digedar dikit tulangnya rubuh. Ya gitu. Jadi kalau kita nggak mengasih asupan ke dalam hati kita, ya nggak membersihkan hati atau bahasa agamanya tazkiyatun nafs gitu, mensucikan diri, tentu itu tidak akan membangun nilai spiritual gitu. Jadi kuncinya pelajarilah ilmu tasawuf. Oke, sampai sini dulu kali ya untuk jilid 3 nih ya di podcast Assalamualaikum Ustadz. Bisa nih closing statement dulu nih dari Ustadz Iqbal. Closing statement tentang religius atau apa nih? Religius tapi nakal. Religius tapi nakal. Ya, berarti teman-teman semua yang nonton, yang di sini gitu ya, yang dimanapun Anda berada, di Indonesia manapun Anda berada gitu ya, dari Sabang sampai Merauke, kelamaan katanya.
Ya, tentang religius tapi nakal, ini adalah satu perkataan atau kalimat yang cukup menarik, ya. Tapi sadar tidak sadar, terkadang kita juga terjebak dalam makna kalimat itu. Dalam fenomena tersebut. Dalam fenomena tersebut. Ketika kita senang, gitu ya, merasa senang ya, ada hadir dalam diri kita, merasa senang melakukan ibadah, senang habis zikir banyak, senang habis sholat banyak, habis sedekah gitu kan. Bahkan misalkan sambil di ini ya, Di selfie post, kan, di post. di post gitu kan, tahajud dulu nih sama bebek misalkan gitu. Oke, yang udah nikah maksudnya. Itu bagus ya kalau syiar ya. Iya sih. Biar pada nikah maksudnya. Walaupun yang ngomong belum. Ya Allah. Enggak. Tapi kalau kita enggak. Kalau sampai kita hanya cukup di situ aja, berhenti di situ aja, hati-hati kita terjebak dalam kalimat tadi. Religius tapi nakal. Teruskan ibadah kita perbaiki ya, perilaku ibadah zahir kita perbaiki, tapi jangan lupa bangun hubungan spiritual kepada Allah. Ada orang barat mengatakan kita ini bukan makhluk sosial yang mengalami makna spiritual, tapi terbalik. Kita adalah makhluk spiritual yang mendapatkan pengalaman sosial. Gitu. Keren banget ya Bes ya. Mungkin segini dulu ya podcast Assalamualaikum Ustadz jilid 3. Nanti bakal lanjut ke jilid 4, jilid 5, jilid 6 kayak Iko ya. Kayak Mesilati ya. Mesilati. Oke, sekian dulu dari kita. Tetap di Menara Fajar TV. Inspirasi baru Santri Indonesia. Oke, sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustadz Iqbal. Sama-sama. Terima kasih. Sama-sama.